Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Argeleta dalam YouTube channel kami, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yang pastinya selalu inovatif, informatif, dan inspiratif. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini adalah hari yang sangat spesial karena saya berserta kru berada di Surabaya, tepatnya dalam pendampingan ZI atau Zona Integritas yang kebetulan diikuti oleh seluruh Kementerian Agama di seluruh Provinsi Jawa Timur, begitu ya. Dan yang pastinya acara ini guna untuk memberikan komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Seperti itu ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Dan saat ini saya bersama dengan tamu yang sangat spesial, bersama tamu yang begitu luar biasa ya. Mohon maaf sedikit bocoran, kemarin kita ada pembukaan dari jam 9 pagi sampai jam 12 lebih ya. Kita dipandu dengan beliau yang ada di samping saya ini begitu inspiratif ya, karena tidak semua orang itu menyampaikan dengan lugas dan menarik dalam waktu yang 3 jam, dan itu beneran membuat saya pengen banget belajar bersama beliau. Dan pemirsa, sudah ada di samping saya di sini ada Ibu Atika Damawanti, kebetulan beliau dari Biro Ortala atau Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saat ini sudah hadir di Surabaya bersama kita semuanya. Assalamualaikum Ibu, selamat siang Ibu ya. Sehat Bu ya, berserta kru yang sudah ada di sini ya. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, di sini kami ada sedikit ya, karena nggak sampai 10 tapi pastinya lebih dari 1 untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun dari tadi malam kayaknya ya, beserta tim seperti itu ya. Baik, jadi kita kan ada 4 hari ini Bu ya untuk pendampingan PMPZI. Sebenarnya apa sih PMPZI itu Ibu? Bisa dijelaskan sedikit Ibu ya? Baik, terima kasih kawan-kawan dari Kemenak Kabupaten Ponorogo dan tentunya pemirsa yang menyaksikan channel kami ini. Semoga berkenan dan apa yang kami sampaikan tentu dapat menginspirasi kita semua. Jadi tidak ada kata lelah dalam melakukan kebaikan, kemaslahatan di organisasi kita sendiri, utamanya akan digunakan sepenuhnya untuk masyarakat, tentunya pengguna layanan khususnya pada Kementerian Agama. Yang disampaikan oleh tim tadi, host, bahwa sesungguhnya PMPZI yang sedang digalakkan oleh Kementerian Agama saat ini merupakan sesuatu yang tidak baru lagi, sebetulnya sudah lama, yaitu bagaimana kita ingin membangun pelaksanaan atau pembangunan zona integritas di Kementerian Agama ini. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh satuan kerja yang di bawah naungan Kementerian Agama ini cukup banyak begitu. Konon kabarnya ini terbesar di dunia wal akhirat ini ya, sampai 4.593 satker. Dan ini tidak main-main, kami harus serius dalam melakukan pendampingan, melakukan daya dorong, upaya, semangat. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana teman-teman itu semangat. Ketika semangat, sudah satu visi dengan organisasi, semuanya ini jalan. Dan tidak ada kata sulit ketika sesuatu itu mudah untuk dilakukan dan dilakukan secara bersama, tidak perseorangan. Jadi seperti itu yang dikatakan, apakah sih PMPZI itu? Ya, jadi bagaimana kita melakukan pelaksanaan pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Agama ini khususnya, dan bagaimana sebanyak-banyaknya kita dapat membangun satker-satker tersebut, kita mendorong seluruhnya untuk memiliki predikat wilayah bebas dari korupsi tentunya. Jadi harus pakai kata dari ya Pak, jangan tanpa dari, itu berarti maknanya berbeda. Jadi itu wilayah bebas korupsi, jadi kita bebas melakukan korupsi di mana-mana. Sehingga dengan adanya kata dari tadi, tentu kita dapat memaknai bahwa wilayah bebas dari korupsi berarti kita sudah bebas gratifikasi, no pungli dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu kita akan meraih predikat yang tertingginya, yaitu wilayah birokrasi bersih melayani selanjutnya. Ya, seperti itu yang dapat kami jelaskan terkait PMPZI. Oke, baik. Itu tadi sebutan informasi mengenai apa sih PMPZI. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Bu, bagaimana sih sejauh mana
ZI yang ada di lingkungan Kementerian Agama Ibu, khususnya di wilayah Jawa Timur Ibu yang sudah dilakukan pendampingan. Ini menjadi menarik ya ketika tadi host menanyakan bagaimana kondisi secara umum dan bagaimana khususnya di Jawa Timur. Jadi secara umum dengan satker yang sangat banyak sekali di Kementerian Agama, ini tentu membutuhkan effort atau support yang besar, daya dorong, political will di situ juga penting karena di situ ada penganggaran dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan Jawa Timur ini, kami kemarin cukup kaget juga ternyata jumlah satuan kerjanya ini hampir 35 satuan kerja. Ini sepertinya yang paling banyak deh. Jadi bukan banyak lagi ya, banyak gitu ya kalau kita sebut gitu ya. Nah, ini kalau melihat dari riwayat tahun ke tahun pembangunan zona integritas, Jawa Timur memang sudah berupaya sepertinya, tetapi memang Tuhan berkehendak lain. Jadi ini memang sesuatu yang kemudian perlu diseriusi oleh Jawa Timur, sehingga dimulailah dari tahun depan ini buktikan bahwa ada satkernya yang bisa memperoleh wilayah bebas dari korupsi ini, predikat tersebut. Kemudian diikuti oleh sisanya. Jadi ini seperti gerbong kereta, Mas. Jadi kalau gerbong kereta itu tidak bisa satu-satu, dia harus satu rombongan begitu. Kemudian didukung dengan legitimasi atau political will dari pimpinan, terutama dari Pak Kakanwil, daya dorongnya ini. Dan tentunya harapan kita di sebelum era reformasi birokrasi periode 2020 sampai 2024 ini berakhir, Jawa Timur lah pemenangnya untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan selanjutnya wilayah birokrasi bersih melayani, seperti itu. Baik Ibu, seperti yang kita laksanakan bersama, ini adalah hari terakhir ya Bu dari 4 hari yang sudah kita lalui bersama, coaching, pendampingan sampai malam juga. Sebenarnya ada tujuan khusus enggak sih Bu dalam pendampingan kali ini? Ya tentu ada. Jadi mendampingi satuan kerja yang begitu besar ini, kami juga harus serius dan kami juga tentu harus didukung oleh political will dari pimpinan kami bahwa kami ini bisa menyelesaikan pendampingan kepada seluruh paling tidak 34 provinsi. Di titik 34 provinsi itu kami berada. Nah, inilah di penghujung tahun, alhamdulillah Provinsi Jawa Timur khususnya di wilayah Jawa Timur ini kebagian jadwal gitu ya, kebagian jadwal untuk kami dampingi, dan kebetulan kawan-kawan dari Satker di bawahnya ini juga memang sudah menyiapkan diri. Tentu tidak lain tidak bukan adalah kami ingin melihat potret ya, potret dari bagaimana seluruh Satker di Jawa Timur ini melakukan progres pemenuhan data dukung terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau lembar kerja evaluasi dari Kementerian Pan-RB, tentunya sambil berlatih kita bagaimana kalau kedepannya kita berhadapan dengan tim penilai nasional dari Kementerian Pan-RB tersebut, sehingga kehadiran kami ini sebetulnya 4 hari bukanlah waktu yang lama. 4 hari itu sangatlah singkat. Sebetulnya kalau boleh dikatakan bisa lebih lama lagi. Teman-teman tentu akan lebih optimal dalam menyerap informasi dan kemudian memenuhi dokumen-dokumen yang diminta. Tidak hanya dokumen tetapi juga ada hal-hal lain yang tentunya suatu hari nanti pasti akan kita jual kepada tim penilai nasional tersebut. Jadi mengapa kami sebut jual? Karena yang dijual di sini adalah bukan dokumen, sesungguhnya adalah inovasi layanan unggulan yang dimiliki oleh satker-satker dimaksud. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan terakhir Ibu. Harapannya apa Ibu dengan diadakannya PMPZI khususnya di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Ibu? Ya, tentu harapannya tidaklah lain, kami ingin mendapatkan atau memperoleh sebanyak-banyaknya satker dengan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBBM gitu ya. Jadi Jawa Timur ini kami yakini potensinya ada. Setiap satker memiliki karakteristik, setiap satker memiliki potensi, dan kemudian setiap satker semua dari Sabang sampai Merauke sesungguhnya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena core bisnis Kementerian Agama adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ini hanya tinggal digali saja
terkait dengan before after. Jadi layanan yang dilakukan before after. Before itu adalah bagaimana sebelum pandemi, dan setelah pandemi ini tentu kita dituntut untuk melakukan berbagai perubahan, terutama dalam layanan. Nah, ini yang sedang kita diskusikan selama 4 hari ini. Dari apa yang sudah dimiliki oleh satker-satker ini yang belum terungkap sesungguhnya kepada kita, belum terekspos. Tapi sudah mulai kelihatan tanda-tanda ini setelah di penghujung acara ini, apa-apa saja yang memang sudah dilakukan, tetapi yang belum harus segera dilakukan. Seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Dan sudah terjawab 4 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan dengan jelas dan lugas dan pastinya menarik oleh Ibu Atika. Ibu ya, sekali lagi terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi PR dari kepala kami untuk untuk tayangan yang pastinya akan sangat bermanfaat sekali buat lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Dan kami harapkan kita bisa berjumpa next time ya Bu ya. Selalu sehat selalu dan selalu menginspirasi banyak orang untuk menjadi ASN yang lebih baik ya Bu ya, seperti itu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi seputar edisi kita kali ini yang berhubungan dengan PMPZI yang sudah dilakukan 4 hari di Surabaya, dan kebetulan dari Biro Ortala sudah membimbing kami selama 4 hari di sini, dan ini adalah hari terakhir, dan semoga kita pulang ke satkernya masing-masing membawa ilmu yang sudah diberikan oleh Kemenak RI untuk kita semuanya. Seperti itu ya. Dan kami harapkan Kemenak di sini mampu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, seperti itu Bu ya. Dan itu adalah tujuan kita, tujuan diadakannya acara pendampingan kali ini, seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan YouTube channel kami. Jangan lupa saksikan episode-episode kami berikutnya yang pastinya akan memberikan seputar informasi tentang Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Terima kasih, saya Argaleta beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.